Pertanyaan berikutnya dari Firman Syah, ya. Saya mau minta pendapat Pak Am. Saya sudah pengen menikah dan sudah berdoa dan ikhtiar, tapi jodoh belum ketemu juga. Kenapa ya Pak Am? Ya, begini, rumusnya seperti mencari ilmu. Yang penting Anda ikhtiar. Ya, sebenarnya belum ketemu, bukan belum ketemu, ya. Ada, tetapi boleh jadi waktunya belum diberi. Jadi sebenarnya jodoh itu kan merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Makanya tugas kita adalah mencari, ikhtiar dan ikhtiar. Ada orang yang nanya ke saya, Pak Am, saya datang ke majelis taklim tapi ada niat mencari jodoh, boleh tidak? Ya boleh. Ke majelis taklim itu boleh dengan beberapa niat. 1, tolabul ilmi, ya. 2, tolabul jodoh. 3, mungkin tolabul rizki. Ada orang yang datang ke majelis taklim sambil jualan kaos kaki, sambil juga cari jodoh. Berarti kan 3 niat. Datang ke majelis taklimnya iya, kemudian niat cari jodohnya juga iya, niat cari rezekinya juga iya. Tidak apa-apa, begitu, ya. Nah, Anda ikhtiar. Nah, seringkali ada orang yang terjebak dengan kemusyrikan. Kenapa coba kamu susah cari jodoh? Itu ada yang menghalangi, ya. Kamu harus diruqyah, gitu. Diruqyah, begitu. Ya. Ini sebenarnya tidak harus dilakukan seperti itu. Ada orang yang susah cari jodoh, ruqyah. Susah cari rezeki, ruqyah, begitu ya. Sakit nggak sembuh-sembuh, ruqyah, gitu. Ini salah. Kekeliruan. Yang namanya ruqyah itu berdoa kepada Allah untuk diberi sehat, gitu. Kalau Anda sakit, berdoa kepada Allah untuk sehat, itu ruqyah. Anda baca Al-Quran, itu kan ruqyah. Ya, Anda baca Quran itu ruqyah, karena Quran itu obat bagi hati kita. Jadi sebenarnya tidak perlu, ya, datang ke tempat-tempat ruqyah, kemudian apalagi jadi ketagihan, ya, pusing dikit ruqyah, ya, itu kan jadi sikis jadinya, ya. Ada orang yang kalau pusing tuh ruqyah, ya bisa kena jin katanya gitu. Ya jelas sih ustadznya akan mengatakan macam-macam, kena jin lah, itulah, inilah. Padahal sebenarnya darah rendah, bukan kena jin, ya. Jadi kalau orang pusing-pusing datang ke dokter, ya. Orang mual-mual datang ke dokter. Ini diruqyah, ya. Udah jelas darah rendah, diruqyah. Jadi nggak ada hubungan sebenarnya. Nah, termasuk jodoh, ya, diruqyah. Ada juga orang yang mau buka usaha, seluruh karyawannya diruqyah dulu, cenah, supaya tidak menghalangi rezeki. Ini kan salah, ini keliru. Ruqyah sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak proporsional, ya. Ya kebayang nggak ada orang yang bilang sama saya bahwa dia itu buka usaha, ya. Nah, usahanya teh kurang bagus begitu. Lalu kata si ustadznya, ini seluruh orang yang ada di sini diruqyah. Akhirnya apa? Pemiliknya, karyawannya, semua diruqyah begitu. Nah, ini ruqyah yang salah, ya, gitu. Ruqyah itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, ya. Ketika Anda berdoa, ya Allah beri saya kesehatan, beri saya kesembuhan, beri saya kekuatan agar bisa menjalani ujian ini, ya. Itu kan bagian daripada ruqyah, begitu. Itu yang harus digarisbawahi. Termasuk urusan jodoh. Anda karena susah dapat jodoh tidak perlu diruqyah. Kenapa? Ya Anda berdoa saja kepada Allah. Kenapa sekarang susah juga dapat jodoh? Sebenarnya bukan susah, mungkin belum waktunya, ya. Belum waktunya, karena kalau sudah waktunya sih insya Allah. Kalau sudah waktunya, karena setiap orang itu oleh Allah diberi jodohnya, ya, diberi rezekinya. Dan jangan salah, jodoh itu bagian dari rezeki. Jodoh itu bagian dari rezeki. Makanya setiap orang setiap orang
punya jodoh beda-beda. Ada yang soleh, udah soleh teh pinter, udah pinter teh cakep, ya, udah cakep teh kaya. Nah, berarti kan rezekinya bagus. Ada yang nikah itu dengan orang yang cakep banget, tapi bodoh, miskin, ya kan gitu. Nggak mau kerja, kerjaannya di rumah aja nonton TV. Yang kerja ya istri, cakep sih cakep ya, keren sih keren, tapi bodoh. Kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung ya. Terus nggak mau kerja, kerjaannya nonton TV aja gitu. Tapi orang-orang kalau di kantor muji, kamu suaminya ganteng banget, suaminya cakep banget. Padahal si istrinya capek banget punya suami yang cakep tapi bodoh. Ya udah bodoh teh miskin lagi ya gitu. Nah jadi memang setiap orang itu punya rezeki yang berbeda-beda. Jodoh itu rezeki. Tugas kita itu ikhtiar mencari dengan cara yang benar begitu ya. Terus pertanyaan berikut, apakah jodoh itu harus mendapatkan rekomendasi dari murabi kita? Ya, ada sejumlah teman-teman yang suka ikut ngaji ya. Nah, ustadznya itu disebut murabi. Nah, si ustadznya ini suka ngejodoh-jodohin ya, si ini dengan si ini, si ini dengan si ini. Nah, kalau menurut hemat saya, jodoh nggak bisa dibikin kayak begini. Kalau menurut hemat saya. Kenapa? Karena tidak bisa itu si ustadz mempertemukan ini dengan ini. Si ustadz tahu apa tentang karakter dan tabiat orang tersebut, ya kan gitu. Jadi menurut hemat saya, kalau Anda mau menikah tidak perlu dapat rekomendasi dari ustadznya ya. Ada orang yang kata ustadznya jangan, itu pahamnya beda sama kita gitu. Akhirnya nggak jadi begitu ya. Kalau menurut hemat saya, jodoh itu yang menentukan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Yang penting kita melihat tanda-tanda kebaikan. Misalnya, sholat yang 5 waktu dia jalani. Ya, dia santun sama orang tuanya. Itu sudah modal sebenarnya. Sudah modal. Syukur-syukur rajin ke majelis taklim. Ya, itu sudah modal maksud saya. Modal awal. Walaupun ya pada akhirnya berumah tangga itu pasti selalu ada ujian ya. Karena rumah tangga itu sekolah. Kalau ingin naik ya sekolah itu selalu ada ujian. Rumah tangga itu kan sekolah terlama sebenarnya. Baru lulus kalau yang memisahkan kita kematian. Itu baru lulus. Nah, kalau yang cerai itu DO ya. Tapi nggak usah khawatir, dia bisa ambil jurusan baru begitu. DO dengan Agus ya, nikah lagi dengan Wawan. Berarti kan DO dengan Agus ambil jurusan baru ya, dengan Wawan begitu. Boleh jadi dengan Wawan mah cocok sampai meninggal. Jadi rumah tangga itu sekolah terlama. Oleh sebab itu ya, kalau Anda sadar betul bahwa rumah tangga itu sekolah terlama, maka tentu saja kita harus berikhtiar mencari calon yang menurut pertimbangan kita baik, ya, menurut pertimbangan kita soleh. Makanya Nabi mengatakan, fadfar bidati din taribat yadaka. Coba kamu perhatikan agamanya, prioritaskan agamanya. Itu yang membuat kamu nanti tenang. Karena ketampanan itu kan bisa habis, kecantikan bisa habis. Ada perempuan yang awal nikah tuh cantik banget ya, begitu punya anak bodinya rusak ya, itu makin gak jelas aja bentuknya. Padahal boleh jadi waktu belum nikah mah dia teh model ya, model ya, tapi setelah nikah mah gak jelas, gak ada tanda-tanda bekas model begitu. Nah, jadi yang namanya penampilan itu bisa rusak. Oleh karena itu kata Nabi, fadfar bidati din taribat yadaka. Ada orang kaya, dia nikah itu karena lihat mobilnya keren. 5 tahun setelah nikah, gak punya apa-apa, bangkrut semuanya. Bisa gak terjadi begitu? Bisa, sangat mungkin. Ada orang, pokoknya saya nikah teh kudu sama orang kaya. Nah, makanya yang dia lirik itu yang kira-kira kaya, gitu. Nah, ada seorang yang kerjanya di bank, dan dia tahu rekening nasabahnya. Wah, si orang ini kok duitnya banyak banget gitu ya, duitnya banyak banget.
akhirnya nikah aja sama orang ini. Karena dia lihat nasabah si pegawai bank ini, ya tahulah bahwa orang ini nasabah yang prioritas, yang duitnya banyak begitu ya. Akhirnya nikah. Jadi nikah itu sebenarnya lebih karena pertimbangan saya itu nggak mau nikah sama orang miskin gitu. Akhirnya dia nikah, bener, kaya itu. Tapi 3 tahun setelah nikah suaminya mengalami kebangkrutan total. Sekarang udah nggak punya apa-apa. Nah jadi yang namanya harta bisa habis, ketampanan, kecantikan bisa habis, ya, gitu. Status sosial bisa habis, ya, begitu. Tadinya jadi pejabat, ya boleh jadi nanti tidak ada apa-apanya. Nah makanya kata Rasul, fadbar bidzatid, prioritaskan yang beragama, yang kuat agamanya, taribat yadaka. Oleh karena itu, yang penting Anda lihat ada tanda-tanda kesolehan, itu cukup, ya. Ya bagus kalau setelah itu Anda lihat penampilannya, Anda lihat keluarganya, Anda lihat hartanya, itu hal yang wajar. Tetapi kata Rasul, perhatikan agamanya. Semoga dengan begitu kamu lebih abadi dengan agamanya itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.